semuanya. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang membangun kebiasaan musikal. 1. Kebiasaan baik dan rutin dalam praktik musik. Yang pertama, konsisten dan perkembangan yang lebih cepat. Praktik secara konsisten dan rutin dapat membantu membangun dasar yang kuat, meningkatkan keterampilan teknis, dan memperkaya pemahaman tentang musik secara keseluruhan. Yang berikutnya, meningkatkan disiplin dan ketekunan. Kedisiplinan dan ketekunan dalam berlatih musik dapat menciptakan pola pikir untuk menghargai kerja keras dan dedikasi. Memperkuat keterampilan teknis. Keterampilan teknis terjadi ketika kalian konsisten dan rutin dalam praktik musik. Mulai praktik musik yang konsisten memberikan kesempatan bagi otak dan tubuh untuk memperkuat serta memantapkan gerakan yang terkait bermain musik. Meningkatkan pemahaman musikal. Cara meningkatkan pemahaman musikal dapat dilakukan praktik secara rutin. Yang berikutnya, mengatasi kinerja yang tidak stabil. Untuk mengatasi kinerja yang tidak stabil, dilakukan praktik secara rutin. Yang berikutnya lagi, menghadirkan kesenangan dan kepuasan. Musik menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, memberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri, mengejar hobi, serta menikmati proses belajar dan berkembang dalam musik. Yang kedua, tujuan praktik musik. Yang pertama, jangka pendek. Tujuan jangka pendek adalah tujuan yang dapat dicapai dalam waktu singkat dan biasanya dalam beberapa minggu atau bulan. Yang kedua, jangka panjang. Tujuan jangka panjang adalah tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang lebih lama, biasanya beberapa bulan hingga beberapa tahun. Yang ketiga, identifikasi area dalam praktik. Yang pertama, evaluasi kemampuan. Evaluasi kemampuan dapat dipertimbangkan berdasarkan teknik permainan, pemahaman teori musik, pembacaan notasi, serta kreativitas dan improvisasi. Yang kedua, identifikasi aspirasi musik. Kalian dapat menentukan kemampuan atau kalian khusus dengan mengidentifikasi aspirasi musik sebagai berikut. Kemampuan alat musik tertentu, kemampuan vokal tertentu, serta kemampuan komposisi. Yang keempat, buat rencana tindakan dalam praktik musik. Yang pertama, teknik permainan. Setiap alat musik memiliki teknik khusus yang harus dikuasai. Misalnya, teknik permainan pada gitar meliputi kemampuan fretting atau menekan senar, memetik senar, dan meluncurkan jari di atas senar. Yang kedua, pemahaman notasi musik. Setiap alat musik memiliki notasi musik yang khusus. Misalnya, pianis harus memahami notasi musik dalam bentuk partitur dengan 2 staf. Yang keempat, buat rencana tindakan dalam praktik musik. Teknik interpretasi, hal ini meliputi penggunaan dinamika atau perbedaan volume, artikulasi atau penekanan pada setiap nada, dan ekspresi emosional yang sesuai dengan karakter musik yang dimainkan. Yang kedua, perkembangan pendengaran musik. Hal ini meliputi kemampuan mendengar interval-interval, aktor-aktor, dan melodi dengan tepat. Yang ketiga, pemahaman teori musik. Hal ini mencakup pemahaman tentang skala, akor-akor, harmoni, dan struktur musik yang relevan dengan alat musik yang dimainkan. Yang kelima, jadwal yang konsisten dalam praktik musik. Pertama, memilih waktu yang sama untuk praktik musik. Yang kedua, menentukan durasi waktu yang dibutuhkan dalam praktik musik. Ketiga, menentukan jadwal praktik musik dengan menghindari jadwal yang bertabrakan dengan kegiatan lain. Keempat, selama merencanakan jadwal praktik musik, perlu mempertimbangkan keterampilan musik yang akan dikembangkan. Dan yang kelima, pastikan agar lingkungan tepat praktik musik dilakukan dapat mendukung konsentrasi dan membuat fokus. Yang keenam, bagian-bagian praktik musik. Pertama, membagi praktik menjadi sesi yang lebih kecil. Yang kedua, memperbaiki teknik dan mempelajari materi baru. Dan yang ketiga, mencampur latihan teknik dengan improvisasi atau eksplorasi kreatif, tetap fokus dan disiplin. Yang ketujuh, mencatat kemajuan dan evaluasi diri dalam praktik. Membuat catatan tertulis atau menggunakan metode pencatatan lain seperti merekam diri saat berlatih.
Yang kedua, melakukan evaluasi diri secara objektif untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktik musik. Yang ketiga, menggunakan catatan dan evaluasi sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengarahkan praktik musik ke arah yang lebih efektif. Yang keempat, mencatat perkembangan positif dan mencari cara untuk mempertahankan dan memperluas kekuatan. Dan yang kedelapan, mencari sumber inspirasi dan pembelajaran. Mencari sumber inspirasi musik. Eksplorasi musik dapat dilakukan dengan menonton konser dan penampilan langsung atau mendengarkan berbagai genre musik. Yang kedua, belajar dengan musisi lain, misalnya melalui buku, tutorial video dari YouTube maupun media online lainnya. Yang ketiga, mencoba genre atau gaya musik baru. 9. Aktif dalam kegiatan bermusik melalui bernyanyi. Keterampilan vokal melalui pemanasan vokal, eksplorasi teknik bernyanyi, kontrol pernapasan, intonasi, artikulasi, dan ekspresi vokal. Yang kedua, berpartisipasi dalam paduan suara atau grup vokal. Bergabung dengan paduan suara lokal atau grup vokal dan pelajari harmoni dan teknik vokal yang lebih kompleks. Dan yang ketiga, menciptakan musik dengan bernyanyi. Menulis lirik dan melodi lagu sendiri dan gunakan alat musik sebagai pendamping vokal. Yang berikutnya, peran media musik dengan keterampilan selain praktik musik. Yang pertama itu eksplorasi instrumen musik yang berbeda. Belajar instrumen musik yang belum dikuasai sebelumnya, pilihlah instrumen yang menarik minat, mulai dengan mempelajari dasar-dasar instrumen tersebut. Yang berikutnya, instrumen musik eksperimental atau tradisional dari berbagai budaya. Menjelajahi instrumen musik tradisional berbagai dunia, pelajari teknik dasar memainkan instrumen dan rotasi musiknya. Yang kedua, teknologi dalam musik. Yang pertama itu, perluas kemampuan musik menggunakan perangkat elektronik. Caranya, pilih perangkat elektronik yang sesuai, pelajari dasar-dasar pengoperasian perangkat, dan pahami konsep sintesis suara. Yang berikutnya, penerapan efek suara dan teknik produksi untuk menciptakan suara yang unik dan eksperimental. Caranya, penggunaan efek suara, eksperimen dengan efek suara, penggunaan teknik produksi untuk menciptakan dimensi suara, dan eksplorasi teknik produksi. Yang ketiga, kolaborasi antara musik dan seni visual. Yang pertama, kolaborasi dengan seni visual untuk menciptakan instalasi seni suara atau pertunjukan multimedia. Yang kedua, penggunaan media visual sebagai inspirasi komposisi musik. Yang keempat, kolaborasi antara musik dan seni tari atau gerakan. Berkolaborasi dengan penari atau koreografi untuk menciptakan pertunjukan. Selanjutnya, penciptaan musik yang merespon gerakan tubuh atau mengikuti struktur. Yang kelima, kolaborasi antara musik dan sastra atau puisi. Berkolaborasi dengan penulis atau penyair untuk menciptakan karya musik yang menggabungkan lirik dan teks sastra. Selanjutnya, musik untuk menggambarkan suasana dalam puisi. Inspirasi melodi, harmoni, dan dinamika untuk menciptakan pengalaman musikal yang lebih mendalam dan memperkaya puisi. Yang keenam, eksplorasi kreatif. Perluas wawasan dan perspektif dalam menciptakan musik. Eksperimen dan penemuan baru dalam menciptakan suara dan komposisi musik. Yang ketujuh, pengayaan pengalaman musisi. Pengalaman musik dan multimediasional bagi pendengar, kesempatan untuk menggabungkan berbagai unsur seni dalam satu karya yang holistik. Yang kedelapan, inovasi dan karya baru. Penciptaan karya musik yang unik dan inovatif, eksplorasi baru bentuk dan gaya musik. Yang berikutnya, penambahan wawasan akan keberagaman konteks bermusik. Yang pertama, memahami pesan dan makna. Menganalisis pesan lirik lagu. Penulisan atau sastra dapat membantu dalam menganalisis lirik lagu, menggali makna dan interpretasi pendengar yang berbeda. Yang kedua, musik sebagai hiburan. Peran musik sebagai sarana hiburan dan relaksasi, misalnya musisi dapat bekerja sama dengan ahli terapi. Preferensi pendengar dan penciptaan musik untuk memenuhi kebutuhan emosional. Yang ketiga, musik sebagai sarana ekspresi. Musik untuk menyampaikan emosi,
pengalaman atau perjuangan pribadi. Musisi dapat mengeksplorasi penggunaan melodi, harmoni, dan lirik untuk menggambarkan perasaan atau pengalaman mendalam. Yang kedua, musik untuk mengungkapkan diri secara kreatif dan autentik. Keempat, musik berdasarkan konteks sosial budaya dan ekologis. Pengaruh era dan perubahan sosial. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka memahami dan mencerminkan pengaruh tersebut, yaitu kondisi sosial budaya era tertentu dapat mempengaruhi perkembangan musik. Misalnya, musisi mempelajari perubahan politik ekonomi atau perkembangan teknologi yang terjadi pada masa itu dan bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi tradisi, gaya, atau tema yang muncul. Perubahan sosial mencerminkan dalam musik yang dimainkan harus diciptakan, misalnya musisi menulis lirik yang mengangkat isu-isu menggunakan melodi yang mengubah emosi atau mengadakan konser yang bertujuan menggalang kesadaran dan dukungan terhadap perubahan sosial. Yang keempat, musik berdasarkan konteks sosial budaya dan ekologis. Dalam konteks isu lingkungan, musik dapat digunakan sebagai media untuk menyuarakan kesadaran dan advokasi terhadap isu-isu tersebut. Pengembangan kesadaran dan keterbukaan. Dalam konteks musik, hal ini berarti menggali dan mengapresiasi berbagai genre gaya dan budaya musik yang ada di seluruh dunia. Dengan mengenali dan eksplorasi musik dari berbagai tradisi dan latar belakang, musisi dapat memperluas wawasan tentang keberagaman musik dan keterkaitannya dengan identitas dan budaya. Pengembangan diri dalam musik. Yang pertama, penjelajahan diri. Itu refleksi diri untuk mengenali nilai-nilai, keyakinan, kelebihan, dan kelemahan, minat, tujuan, dan keinginan pribadi untuk pengembangan diri. Yang kedua, mengembangkan empati. Yang ketiga, integritas dan etika. Yang keempat, kemandirian dan keterampilan sosial. Yang kelima, pemberdayaan dan keadilan sosial. Yang keenam, keberlanjutan dan lingkungan, peningkatan dan kualitas hidup pribadi. Yang ketujuh, membangun hubungan yang bermakna, dan yang terakhir, dampak positif bagi diri sendiri dan sesama. Sekian dan terima kasih.